warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyani dalam program podcast Tribun Sumsel, yaitu Tamu Tribun. Nah, hari ini sudah hadir tamu yang sangat istimewa, yaitu Bunda Omi biasa dipanggil, yang lebih lengkapnya lagi Romiana Hidayati. Jadi Bunda Omi belum lama ya dilantik sebagai anggota DPRD Sumsel di Komisi 4. Urusannya sangat tangguh nih. Kemana-mana meninjau jalan, keluar kota ya. Jadi sangat ini deh, fight deh kalau menurut saya tugasnya itu. Ngelihat bagaimana infrastruktur di Sumsel ini apakah sudah pas atau belum. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus Bunda Omi juga seorang pengusaha, punya venue pernikahan. Bunda Omi juga ketua asosiasi pengusaha dekor Aspedi Sumatera Selatan ya. Terus ketua IWAPI Sumsel. Banyak sekali, berarti sibuk banget. Belum lagi sebagai ibu dari tiga putra dan putri. Jadi luar biasa ya. Gimana tuh ngatur waktunya? Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk awal kita mau Bunda Omi cerita panjang lebar tentang aktivitas Bunda Omi yang sangat padat itu. Silakan Bunda Omi. Sebenarnya kalau masalah sibuk itu emang sudah dari dulu ya. Kita kan sebagai perempuan memang diciptakan sebagai makhluk yang multi talenta ya Mbak ya. Mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, harus bisa ya. Nah kalau untuk kegiatan saya hari-hari yang sibuk itu udah biasa, ditambah lagi setelah menjadi anggota dewan ya. Kalau hari-hari sih emang dari subuh itu sudah tertata jadwalnya. Kebenaran anak saya 3 itu sudah mandiri semua. Jadi kalau di rumah kan tinggal berdua suami kan. Jadi saya selalu beranggapan seperti ini. Kita hidup satu kali. Kalau bisa hidup kita ini diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat yang di sekitar kita. Kalau untuk di IWAPI memang saya sudah 10 tahun lebih ya. Kita IWAPI, sekarang jadi ketua, berarti saya mempunyai tanggung jawab di situ. Di Aspedi juga dari pertama kali berdirinya Aspedi di Sumatera Selatan, saya memang sudah aktif. Sekarang jadi ketua, ya sudah. Istilahnya memang saya dapat amanah, ya kita lakukan yang sebaik-baiknya. Selain itu saya masih ada lagi kegiatan lagi. Saya punya komunitas namanya Bunda Merah Putih. Bunda Merah Putih itu kegiatannya kami membina posyandu, kemudian juga berkegiatan di penanganan stunting yang ada di Kota Palembang. Itu sudah berjalan berapa tahun ya. Alhamdulillah happy Mbak. Asal sesuatu itu memang kita kerjakan dengan hati. Kalau keluarga emang karena memang di rumah tinggal berdua sama suami dan kucing-kucing. Biasanya saya lapor ke suami, Mas hari ini saya mau kesini. Nah paling-paling suami nanya sampai jam berapa kamu pulang gitu kan, karena kan kita dengan suami kan emang komunikasi yang paling penting kan. Ya kadang-kadang ya dia monitor kamu ada di mana, kamu emang punya istri gak bisa diem ya. Saya rasa ya alhamdulillah beliau memaklumi. Ternyata waktu saya mencalonkan diri untuk legislatif pun dengan dukungan beliau. Jadi ya alhamdulillah semuanya itu saya syukuri Mbak. Kita syukuri bahwa kita masih bisa hidup yang bermanfaat. Itu aja sih sebenarnya Mbak. Nah dengan seabrek kegiatan itu udah disinggung tadi, pengen memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Nah sekarang kita cerita tentang menjadi wakil rakyat. Nah, dorongan terbesar untuk melakoni menjadi seorang wakil rakyat, bisa cerita soal itu? Sebenarnya itu berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang saya jalani Mbak. Saya di Bunda Merah Putih itu kan di penanganan stunting, kemudian pembinaan posyandu, kemudian saya merasakan menjadi pengurus di IWAPI ya, di Aspedi juga. Itu kok gitu-gitu aja
gitu loh Mbak. Padahal itu semua organisasi kan mitra pemerintah. Mitra pemerintah kan, kemudian kalau untuk penanganan stunting sebenarnya pemerintah sudah punya program stunting yang A, B, C, D, E yang kemarin sudah kita tahu lah seperti apa, Posyandu juga posisinya seperti apa. Saya ini orang lapangan yang benar-benar tahu di akar rumput masyarakat itu seperti apa, gitu kan. Saya merasa gini, tadinya saya merasa apatis, program-program yang kami jalankan itu sering tidak sejalan dengan pemerintah, padahal sebenarnya kita ingin menunjang program pemerintah harusnya kan. Nah dari situlah kadang-kadang saya suka kecewa, banyak program yang mau kami kerjakan kok tidak di backup gitu, padahal sebenarnya itu bagus untuk Kesra ya, kesejahteraan masyarakat ya. Nah kebenaran saya kan sering konsultasi dengan kakak ya, Pak Budi Karya, beliau akhirnya menganjurkan gini, kamu jadi anggota dewan aja. Awalnya saya kaget, kenapa saya dianjurkan seperti itu kan? Saya bilang kalau saya jadi anggota dewan ngapain? Cuman rapat gitu aja kan? Kalau kita lihat secara kasat mata sebagai orang yang tidak terjun ke dalamnya kan, kita taunya seperti itu. Kita nggak tahu anggota dewan itu pekerjaannya seperti apa. Tapi masyarakat taunya rapat. Saya bilang, aduh mas, aku kok disuruh rapat terus, stres kali. Coba dulu. Karena apa? Begitu kamu menjadi anggota dewan, pekerjaan kamu yang ada ini insya Allah bisa dilakukan lebih lancar. Karena apa? Kamu punya hubungan baik yang lebih luas dengan pemerintahan, gitu kan? Banyak hal-hal mitra-mitra yang bisa kamu rangkul untuk maksudnya program-program kamu yang benar-benar bergerak di masyarakat. Awalnya itu gitu loh. Saya belum bayangin jadi anggota dewan itu seperti apa, cuman ketar-ketir juga ya. Tapi sih orangnya nggak bisa ditantang. Begitu ditantang, istilahnya dijulak ke lajunian. Nah, itu saya. Jadi begitu setelah jadi, ya saya anggap ini suatu amanah yang harus saya kerjakan, dan saya memang belajar dari nol. Benar-benar belajar dari nol karena saya tidak tahu apa sebenarnya setelah jadi anggota dewan gitu kan. Tapi setelah saya jadi anggota dewan baru saya tahu harapan masyarakat ke anggota dewan itu terutama di dapil di konstituen kita itu ternyata begitu besar. Makanya waktu kemarin kami sosialisasi, saya selalu belum apa-apa diancam, jangan baju tanggal Bu. Apa baju tanggal? Sudah dipilih lupa, kami ditinggal katanya. Nah kebanyakan kebenaran seperti itu ya. Di situ saya bertekad, saya bukan orang yang baju tanggal gitu. Makanya kegiatan saya jadi tambah seabrek-abrek gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar dihadapin, walaupun tadi kata Bunda Omi mulai belajar lagi dari nol ya. Jadi benar-benar dihadapin, dipelajarin ya. Nah terus kurang lebihnya ya. Jadi dengan Komisi 4 yang dominan mungkin bapak-bapak. Betul. Gimana cara Bunda Omi beradaptasi mungkin ya dengan lingkungan yang nggak baru sih, tapi agak sedikit beda dibanding sebelum Bunda Omi terjun sebagai seorang wakil rakyat mungkin. Kalau di Komisi 4, kami kebanyakan kan di lapangan, Mbak. Jadi begitu mula-mula saya kaget juga, ini kita ini kita kunjungan kerja ngapain ya? Ya ikut aja kan. Begitu itu langsung ngontrol jalan. Waduh, ini apa ini kan? Apa-apa kan? Tapi dengan begitu saya belajar. Akhirnya saya nanya-nanya, ini apa yang kita lihat di sini? Yang kita nilai apa di sini? Apa yang kita periksa? Saya nanya biasanya sama senior-senior, oh ini. Baru gitu. Nah, kami kan sering ke lapangan dan alhamdulillah memang saya orang lapangan, Mbak. Saya kalau disuruh berkegiatan yang di belakang meja, itu nggak cocok untuk saya, stres. Jadi memang kerjaan kami dari satu proyek ke proyek lain, proyek-proyek yang dikerjakan pada mitra-mitra kami. Itu kan harus kita kan fungsinya pengawasan, Mbak. Jadi kan legacy, anggaran, kemudian pengawasan. Nah, yang banyak kami kerjakan sekarang di pengawasan, karena untuk anggaran kan sudah ada bidang-bidangnya kan. Kalau di komisi itu lebih banyak ke pengawasan.
Gitu. Bunda bisa cerita apa pengalaman yang berkesan nih mungkin pas lagi ninjau gitu, jumpa sama konstituen mungkin ya, terus pengalaman saat meninjau mungkin yang apa luar biasa lah ya mungkin ya, atau yang kesannya luar biasa lah kurang lebih seperti itu. Kalau kita ninjau Mbak ke lapangan itu kita nggak pernah ketemu konstituen kita, karena belum tentu di lokasi dapil kita yang kita datangin. Malah saya lebih sering ketemu konstituen saya itu kalau lagi posyandu. Begitu posyandu, disitulah saya senangnya gitu. Saya langsung langsung komunikasi tuh langsung kan dengan ibu-ibu, lansia, ibu-ibu hamil yang punya balita, saya langsung di situ. Nah biasanya dari situlah pasti ada ibu RT-nya ya, Bunda di situ apa, ada apa, saya digeret keliling-keliling. Nggak pernah saya tuh di posyandu cuma di satu tempat posyandu habis itu pulang, enggak. Pasti saya dilaporin apa-apa gitu. Nah dari situ malah saya tahu di satu tempat ini, oh tempat ini kurangnya apa. Seperti kemarin saya datang ke posyandu, mereka cuma bilang, Bunda, meja kami sudah rusak. Karena meja pemberian pemerintah itu kan udah berapa tahun yang lalu kan. Akhirnya mereka pakai seadanya aja, terus ditaplain. Kalau udah kayak gitu ngenes Mbak. Karena itu bukan bidang saya, itu Komisi 5 kan sebenarnya. Tapi saya dengan, biarpun saya tidak berada di Komisi 5, saya bertekad gini, setiap niat baik itu pasti ada jalan. Saya bilang sabar ya, kita cari donatur. Ya seperti itu biasanya. Hal-hal yang bisa saya tanganin sendiri, saya tanganin sendiri. Tapi begitu sudah menyangkut memang urusannya ke pemerintahan, itu saya titipkan. Saya titipkan dengan teman-teman yang ada di komisi lain yang memang membidangi itu. Gitu. Karena kita kan tidak boleh saling tabrak-tabrak, kita kan punya bidang masing-masing. Itu yang saya rasakan sekarang ya. Makanya saya senang kalau begitu saya ada waktu kosong, posyandu mana ya hari ini jadwalnya, oh di sana, datang saya ke posyandu, bawa susu aja untuk dibagiin anak-anak, mereka sudah happy ya. Nah itu yang saya kerjakan sekarang itu. Baik lagi ke Komisi 4. Tadi di belakang sebelum mulai kita sempat pas briefing, Bunda Omi cerita tentang apa penanganan jalan ya. Disebutlah tadi yang lagi viral nih di Palembang, apa penanganan jalan di Gandus. Oh Gandus, iya itu emang di demo ya, kemarin sudah sempat mereka demo juga, komisi kami yang menghadapi. Memang sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjawab untuk ketua komisi yang lebih, tapi karena saya memang dapil saya, kemarin sudah kami koordinasi juga dengan dinas-dinas terkait. Memang sudah akan dilaksanakan pembangunan. Itu 2025 ini sudah ada anggarannya kan, sudah ada anggarannya, kemudian desainnya sudah ada, tinggal pelaksanaannya aja. Kebenaran kami ada di Komisi 4 dan Dapil 1, memang itu tempat itu konstituen kami gitu kan. Jadi ada memang di komisi kami ada 2 orang yang memang wilayahnya situ emang ditugaskan dengan komisi untuk mengawal itu ceritanya. Mudah-mudahan lah ya sesuai harapan dari warga ya. Iya, kalau lihat desainnya sih sesuai harapan Mbak, karena itu kan sebenarnya sungai. Kemarin ini kan dibikin jalan cuman dibikin apa saluran air aja kan, nanti ini dibikin jalan tapi seperti jalan tol yang tiangnya banyak itu. Tuh, nanti konstruksinya seperti itu. Jadi pas sudah kalau kami lihat itunya konstruksinya seperti pas. Mudah-mudahan ya. Sebagai nyambung lagi nih, sebagai wakil rakyat pastinya banyak sekali apa ya tuntutan yang dan harapan yang di apa ya diminta warga untuk apa ya bisa tercapai gitu melalui seorang wakil rakyat. Nah, bagaimana Bunda Omi menjawab apa ya harapan dan apa mungkin apa yang disampaikan oleh konstituen, aspirasi yang minta supaya Bunda Omi bisa realisasikan? Ya, karena saya memang ada di Komisi 4 kan bidangnya pembangunan. Kalau memang bidang saya, ya biasanya kita kan
bisa kita sampaikan kan langsung ke dinas terkait yang memang mitra kita kan. Begitu itu bukan kerjaan kita, Mbak. Kita nih kayak dianggap apa ya, superwoman kalau perempuan ya. Iya. Kis, Bunda, kis kami habis. Cak mano nih Bunda? Matilah kata aku. Bukan bidang aku. Teleponlah ke temen emang komisinya membidangi tersebut gitu kan. Biasanya saya minta tolong dengan yang DPRD kota. Itu kebetulan yang sama-sama di partai yang sama gitu. Jadi kita kan hubungannya lebih ke keluargaan gitu. Kak, tolong Kak, ini Kak gini, oh ya beres. Pernah saya dapat kasus itu kecelakaan tunggal lagi. Kecelakaan tunggal kan susah kan untuk diklaim apa ya. Dimasukkan ke rumah sakit swasta, Mbak. Itu rumah sakit swasta biayanya aja Bunda, kami ini harus nebus 11 juta di rumah sakit ini. Ngapa kok nggak dimasukin ke rumah sakit pemerintah kan langsung bisa pakai ini kan ditanggung BPJS. Saya bilang gitu, ini yang bawa aja siapa kita kan nggak tahu kata ibunya itu kan. Dah 11 juta, Masya Allah duit dari mana ini. Kadang-kadang saya udah kayak gitu tuh saya sempat nangis, astagfirullahaladzim gimana. Akhirnya saya diskusi dengan teman yang komisi 5, Mbak ada nggak sih budget untuk kasus-kasus seperti ini? Aku tanya gitu kan, karena memang kita itulah enaknya kalau kita hubungan kekeluargaan ya sama teman yang komisi 5 berjuang untuk mengeluarkan dulu. Saya bilang Mbak yang penting dikeluarkan dulu Mbak, lagi aku cari rumah sakit mana yang nampung. Saya telepon lagi teman yang di DPRD kota, Kak ini ada pasien gini-gini, yuk datanya mana? Sini, datanya mana sini kami siapkan. Jadi begitu ini dikeluarkan langsung ditampung dengan ya seperti itu akhirnya. Karena memang bukan bidang saya ya, saya menitipkan ke sahabat-sahabat saya. Begitu juga mereka. Kalau mau ada jalannya hancur apa, tolong dong Bunda, ini di sini nah Bunda. Ya sudah aku liatin. Selagi itu masih dapil kita kan bisa lebih cepat ya kita perjuangkan. Nah, seperti itu Mbak. Jadi ya memang kita harus kekeluargaan benar. Iya. Komunikasinya enak ya, harus enak dengan semua gitu. Harus kayak gitu. Nah, Bunda dengan dinamika dari seorang wakil rakyat, bagaimana Bunda menilai bahwa seorang wakil rakyat itu bisa menjawab atau mempertanggungjawabkan aspirasi dari rakyat gitu. Mungkin seperti yang tadi Bunda sampaikan ya. Iya. Ya memang kadang-kadang kita sekarang gini Mbak. Kita kan legasi, kemudian anggaran, kemudian pengawasan ya. Kita hanya bisa menerima aspirasi itu. Semua, apalagi kalau kita lagi reses kan, dari A sampai Z disampaikan lagi semua. Sama aja saya ke Posyandu juga gitu, masuk semua ke kita. Kemudian biasanya ya kita suruh bikin proposal, gitu kan. Nah tapi kan kadang-kadang tidak sampai Mbak, tidak sampai di pemerintahan itu tidak direalisasikan, itu kan bukan di kita, bukan kita yang mengerjakan kan. Nah kalau saya berpikir sekarang gini, kalau memang itu kasusnya sudah memang susah banget, itu harus kita kawal. Begitu mengajukan ke kelurahan umpamanya ya, dari RT ke kelurahan nyampe nggak ke ini apa, ke kecamatan ya, kecamatan nyampe nggak ke kabupaten, nyampe nggak ke provinsi. Itu pengawalan itu, makanya kalau saya yang rasakan sekarang itu butuh hubungan baik, balik-balik ke hubungan baik Mbak. Makanya itu kita harus jaga apa ya, hubungan baik dengan siapapun. Karena supaya ya gimana, kemarin ada laporan umpamanya, Bunda ini jalan kami ini sudah diukur dari tahun berapa, udah tahu katanya, tapi tidak dibangun-bangun. Ngukurnya berkali-kali gitu kan. Waduh, saya mau nanya sama siapa nih. Saya bilang, jalannya ada garis-garis enggak di pinggir. Aduh Bunda, berarti kan jatahnya provinsi kan. Terus kalau gitu kan mulai saya bisi-bisi aja, ini ada di lokasi sini, kira-kira enggak dibangun apa tidak? Gitu kan. Oh iya memang itu sebentar lagi dibangun gitu. Memang saya bilang sudah diem lah kamu tuh, begilir bangun tuh. Kadang-kadang masyarakat itu nggak sabar. Sedangkan kita tahu kan
anggaran pemerintah seberapa. Kalau apalagi untuk jalan kan. Jadi kadang-kadang kok kami lihat itu ini anggaran cuma cukup untuk segini, ya sudah dikerjakan dulu gitu loh. Jadi ya itulah saya bilang kita dianggap superwoman padahal kita apalah ya, kita kan punya keterbatasan. Biasanya saya paling-paling ngomong sabar, ini semuanya kan diajukan dulu. Pemerintah kita nih duit nah dibagi-bagi, berdoa baik itu jatah kamu. Nah biasanya saya kalau udah ketemu udah nih ngapa nih cak ini, aduh kataku mana gitu ya. Iya. Kurang lebihnya. Nah, ini kita balik lagi ke kiprah perempuan di Sumsel ya. Bunda kan pengusaha nih. Nah, secara umum gimana Bunda ngelihat potensi dari perempuan di Sumsel ini? Banyak sekali perempuan yang jadi pengusaha kayaknya. Banyak. Ya alhamdulillah sebenarnya kita syukuri ya. Karena memang perjuangan ya untuk perempuan itu kan macam-macam yang diperjuangkan kan, termasuk kesetaraan gender, kemudian jadi pengusaha. Nah tapi yang kita sekarang kami kalau di IWAPI, yang kita harapkan mereka konsisten Mbak. Karena juga jadi pengusaha terutama seperti kafe-kafe itu kan kayak menjamur, kayak ikut-ikutan tren gitu ya, yang penting konsisten. Nah kalau di IWAPI sih kedepannya yang saya inginkan adalah banyak pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Supaya bisa naik kelas, terutama yang UMKM. Itu kok program di IWAPI. Gitu. Sejauh ini IWAPI bisa tuh menjawab kebutuhan itu ya? Insya Allah Mbak. Karena semua itu program kan. Program dan memang kepengurusan ini kan saya baru ya. Kita baru mencari mitra yang bisa sejalan dengan kami. Kalau untuk pelatihan-pelatihan, tapi berarti kan kami bermitra dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, itu kan banyak dinas-dinas terkait. Dan insya Allah lah di pemerintahan Pak Herman Deru yang baru mau dilantik nanti bisa berkolaborasi IWAPI Sumatera Selatan dengan pemerintah Sumatera Selatan, itu yang kami harapkan. Mungkin tadi kan banyak sekali tuh program ya, ada mitranya juga banyak, misalnya ada Dinas Perdagangan, ada Dinas Perindustrian, Koperasi juga, mestinya banyak sekali. Hidup, pertanian. Nah dengan sedemikian mestinya maksimal ya kita harapkan, karena sudah banyak sekali yang menyokong. Nah kadang ada tantangan itu, apa yang dibutuhkan di satu dinas udah disiapkan, dinas yang lain udah nyiapin juga. Jadi mungkin variasi dari program-program itu mungkin ya, supaya tidak mengulang gitu ya, tidak berulang. Karena kan yang saya pernah dengar tuh dari Danau Sumber, yang paling dibutuhkan oleh pengusaha itu kalau misalnya UMKM dengan pelatihan, bagaimana produknya bisa diterima ya. Betul. Satu itu. Jadi kemasan, kemudian kita juga bekerja sama dengan BP POM untuk perizinan juga Mbak. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat IWAPI secara keseluruhan ya nasional, itu programnya udah bagus-bagus sampai ke pertanian. Tadi kami baru selesai Rakornas kan, kita lihat aja rupanya ada untuk pertanian itu malah kalau di pusat itu bekerja samanya dengan kementerian. Jadi banyak bantuan-bantuan dari kementerian itu yang ditularkan ke DPD. Itu sekarang untuk pelatihan itu kadang-kadang kami Zoom, yang melaksanakan itu kementerian. Untuk pelatihan-pelatihan ya bersifat nasional seperti itu. Gitu loh. Sebenarnya bagus sih, programnya bagus. Tinggal di daerah-daerah ini bagaimana bisa ada nerima gitu loh. Dan kita yang dari DPD ini meneruskan ke DPC. Karena kan setiap DPC itu maksudnya gini ya, kemampuan untuk menerima suatu inovasi kan belum tentu sama. Gitu. Jadi kalau saya program ke depan, saya ingin kemitraan dengan di provinsi, maksudnya dinas provinsi, itu bisa langsung diturunkan ke DPC. Maksudnya di dinas kabupaten kota.
Jadi mereka langsung latihan di situ, bukannya pakai Zoom. Kalau pakai Zoom itu kan lewat aja, Mbak. Nggak efektif lah ya kalau menurut saya. Saya tuh kepinginnya seperti itu. Tapi ya kalau saya sih berdoa aja lah, semoga bisa amanah gitu loh. Karena ya memang UMKM wanita itu kan persentasenya besar sebenarnya gitu loh. Tapi masing-masing itu belum tentu masuk ke komunitas yang semestinya gitu. IWAPI juga anggotanya baru sedikit, Mbak. Iya. Ada IWAPI, terus ada juga banyak sekali kebersamaan yang apa ya? Ada yang Bu Ayu ketuanya, jadi banyak sekarang organisasi ini banyak banget sekarang. Nah, di satu sisi itu, tapi ada yang menyebut semacam bukan eksklusif ya. Jadi yang terangkul oleh program-program pemerintah itu wajah-wajah itu aja gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi, nah mungkin ini tantangan IWAPI sekaligus mungkin Ibu juga sebagai wakil rakyat, gimana supaya lebih banyak lagi UMKM yang dirangkul gitu ya. Karena gini, sekarang IWAPI itu sebenarnya sudah sampai ranting, Mbak, sudah sampai kecamatan harusnya ya. Di Sumsel ini kan belum. Nah, ini program ke depan itu untuk DPC itu sampai ke kecamatan. Jadi kecamatan itu sifatnya binaan. Jadi makin banyak kita menampung anggota pengusaha yang memang dari akar rumput. Nah, itulah yang harus dibina. Kalau sudah yang di kabupaten, udah di kota tuh biasanya kan sudah lebih dari cukup ya untuk usahanya, apanya kan. Tapi yang pengusaha yang benar-benar umpamanya gorengan, umpamanya ya, apa makanan, apa kemasan, itu kan itu yang harus dibina sebenarnya. Itu kan kita tidak tersentuh kan, itu bisa disentuh di ranting, Mbak. Itu kan jadi per kecamatan. Nah, itu baru program kami sih ke depan. Untuk pembinaannya itu lebih ke situ. Itulah jadi tidak dio lagi gitu. Bisa digilir gitu, Mbak. Jadi pas nih Bunda Omi sebagai ketua IWAPI, terus di DPRD juga, gimana nih perannya wakil rakyat? Ada nggak misalnya semacam mengawal, mestinya ada di Komisi 5 ya, harusnya mengawal ini gitu ya. Jadi lebih banyak lagi yang dirangkul, karena dalam keseharian kita aja misalnya kayak di kantin sini ya, udah ada nih, udah itu tutup gitu, ganti lagi dengan berbagai alasan ya, dengan berbagai sebab gitu. Jadi ada yang misalnya bangun usaha terus akhirnya bangkrut karena mungkin kehabisan modal. Jadi mungkin bagaimana, ada tips nggak misalnya gimana sih caranya supaya bisa tetap eksis usahanya, secara finansial juga tetap bisa eksis gitu. Ada kalau saya jalanin ya, alhamdulillah memang saya usaha dekor ya, Mbak ya. Itu memang dari nol. Sekarang kalau saya yang merasakan apa yang kita kerjakan tuh kita cintain dulu. Jangan orientasinya tuh ke materi. Itu yang saya rasakan ya. Tapi kan tiap orang kan beda-beda ya. Banyak yang punya usaha karena kepepet di finansial kan, itu beda ya. Kok saya pribadi itu karena kita senang. Jadi dekorasi itu karena saya senang gambar, saya senang merangkai bunga, itu saya kerjakan dulu sendiri dengan apa adanya. Jadi prinsipnya mulailah dari nol. Mulai dari nol, terus apa? Kalau saya di teman-teman dekor, saya selalu menitipkan omongan. Jangan muluk-muluk. Umpamanya kita mampunya hanya ngias kamar pengantin umpamanya ya udah kerjakan dulu konsisten di situ. Nanti baru kita merambah ke yang lain. Karena kalau kita sudah konsisten di satu produk gitu kan, yang passion kita ya, kita cintai, itu kan akan lebih bagus hasilnya. Dan kalau kita sudah tahu kelas kita ya, saya bisa mencapai, saya hanya kelas menengah aja, saya nggak mau yang kelas atas, karena kelas atas berarti modalnya lebih besar kan. Seperti mau kafe yang besar kan modalnya besar kan. Kalau kita mampunya cuma bikin kantin ya bikin kantin dulu gitu. Tapi kalau kita konsisten, apalagi sekarang kan kita jualan kan gampang, Mbak. Pakai sosmed sekarang jualan.
promosi pakai sosmed, cuman kantin aja bisa diserbu orang. Kalau saya perhatikan sih seperti itu. Malah banyak usaha-usaha rumahan itu yang akhirnya dia booming karena promosinya bagus. Sekarang yang kita pentingkan itu promosi. Itu kita konsisten, promosinya bagus, jalan pasti. Mudah-mudahan ya. Dicintain dulu lah, mau bikin apa? Iya Mbak, bisa bikin risoles aja. Kalau enak dicari orang kalau sekarang. Sosmed ya, sosmed sekarang. Iya. Sekarang saya senengannya makan kumbu kacang merah. Cari aja di GoFood, susah-susah keliling-keliling mau nyari kumbu. Nih, contohnya seperti itu gitu loh. Nah mungkin itu salah satunya ya, dengan kemandirian, konsisten. Di satu sisi memang untuk yang mungkin secara finansial udah mapan lah ya, di satu sisi. Nah mungkin itu tadi tantangan tadi yang dihadapi oleh perempuan yang dalam tanda kutip udah buka habis modal gitu. Ya makanya kita harus melihat pasar dulu. Mungkin peran dari lingkungan untuk membantu perempuan itu kira-kira gimana ya? Susah ya ngomongnya. Karena kadang kita nih punya usaha, biasanya kadang-kadang lingkungan kita sendiri tidak mendukung ya. Kita punya suami belum tentu mendukung apa yang kita kerjakan gitu ya. Ya peran lingkungan memang harus kita kasih pengertian ya. Kalau saya alhamdulillah punya suami, asal istrinya seneng dia udah happy aja gitu. Sampai-sampai memang beliau memang nggak pernah ikut-ikut dengan urusan saya. Sampai istrinya sudah sampai ke posisi mana, dekor di hotel pun dia nggak pernah tahu gitu loh. Malah dia tahu dari temennya ya. Memang peran lingkungan memang dibutuhkan. Terutama kalau untuk yang berkeluarga itu pasangan kita. Itu yang saya rasakan ya. Begitu beliau memang menyetujui, syukur-syukur mensupport gitu kan, karena perempuan yang punya usaha kebanyakan sekarang justru menunjang ekonomi rumah tangga kan Mbak. Malah kadang-kadang malah berbalik jadi tulang punggung keluarga sekarang kan. Jadi memang untuk ngasih pengertian, hai bapak-bapak, perempuan tuh hebat loh, gitu. Jangan dikesampingkan, jangan diremehin gitu, kasih semangat, gitu. Saya lihat teman-teman saya tuh cuman usaha martabak, maju, banyak pesanan sampai bikin yang frozen apa. Tapi ya memang lingkungan tuh dalam arti kata orang yang paling dekat dengan kita. Ya kalau sudah berkeluarga ya, hai. Kalau saya tipe cuek soalnya. Iya. Menarik sekali nih ya apa yang disampaikan oleh Bunda Omi. Mungkin kita udah sampai akhir nih bincang-bincang kita ini. Insya Allah udah sangat menginspirasi. Mungkin terakhir Bunda Omi punya pesan dan harapan untuk perempuan di Sumsel. Silakan. Para perempuan di Sumsel, kita harus tetap semangat. Kalau kita punya sesuatu yang memang kita suka dan bisa kita kerjakan. Karena walaupun kita lelah, sesuatu kelelahan karena kita bekerja di suatu passion yang pas, itu berarti kita berada di lingkungan yang tepat. Itu yang saya rasakan sekarang. Iya. Mudah-mudahan happy ending lah ya. Insya Allah. Demikian, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Demikian pemirsa apa yang disampaikan oleh Bunda Omi, anggota DPRD Sumsel Komisi 4, yang juga Ketua IWAPI Sumsel, yang juga Ketua APDESI, Aspedi Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Sumatera Selatan. Jadi dengan Ketua Bunda Merah Putih. Oh ya, Ketua Bunda Merah Putih juga, dan ibu rumah tangga dengan tiga putra-putri yang sudah mandiri. Iya, itu profesi utama sebenarnya ibu rumah tangga. Kok yang lain itu sampingan. Iya, luar biasa ya tamu kita hari ini. Mudah-mudahan pastinya menginspirasi pemirsa Tribun Sumsel. Saya sangat berharap ada pembicaraan lagi nih dengan
Bunda Ombi di masa yang akan datang ya. Jadi dengan Susah ngatur lebih jadwalnya ya, banyak Mbak. lebih banyak lagi pengalaman sebagai anggota wakil rakyat yang penuh tantangan itu ya. Demikian Bunda, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Siap. Pemirsa, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.